Shalom, Shalom Elohim buat semua para mempelai-mempelainya Bapa Yahweh, para saksi-saksi surganya, para malaikat-malaikatnya. Shalom terhormat buat Pangeran Ilahi Jesus Christ yang berdiam di dalam wadah tubuh Saudara Aditya Nugrahanto. Dan Shalom Elohim terkasih juga buat mempelainya Bapa Yahweh Bunda Fei Hamdani, mempelai yang terelok, terekselen, mempesona di hati Bapa Yahweh. Shalom, shalom, shalom semuanya. Salam damai, salam kasih dan cinta buat semua sobatku yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya bersyukur, berterima kasih kepada Bapa Yahweh. Saya kira saya tidak dapat melakukan video lagi, membuatkan video lagi, tapi sekali lagi Bapak katakan, sampaikanlah penglihatan ini, terkhususnya buat penganut agama Roman Catholic di seluruh dunia. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, dengan rendahkan kerenan hati saya mau sampaikan ini, tidak dengan kekuatan saya, tidak dengan juga keinginan dan kepandaian sebagai manusia, tetapi apa yang Bapak Yahweh mau saya sampaikan. Video ini adalah slot yang ketiga kali sepanjang hari ini saya melakukan rekaman. Banyak sekali gangguannya. Dan saat ini kuasa Bapak Yahweh terus mau saya sampaikan pesan ini di detik-detik yang terakhir ini, di mana kita melihat sendiri di mana Pangeran Ilahi Jesus Christ yang berdiam dalam wadah tubuh Aditya Nugrahanto, Pak Aditya, di mana beliau mempublishkan ajaran Vatikan ini secara terang-terangan di hari-hari ini. Karena ajaran Vatikan ini yang diajarkan di dalam Roman Catholic menyesatkan begitu ramai orang. Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, pada tahun 2000, sekitar 2007-2008, roh saya terangkat dan dibawa ke surga. Ketika sesampai di situ, roh saya menjadi sosok seorang remaja sekitar dalam umur 12, 13 atau 14 tahun begitu. Dan saya bertemu dengan rohnya Bunda Maria, yaitu Bunda Maria yang melahirkan Yesus Kristus, istri kepada Yusuf. Dan ketika saya bertemu dengan roh wanita, seorang sosok wanita yang rupa parasnya sempurna sekali, penuh dengan kasih, penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan cinta kasih Tuhan, dan penuh dengan kerendahan hati, begitu murni, begitu suci sekali. Ketika saya bertemu dengan sosok wanita ini, saya tidak tahu bahwa dia adalah Bunda Maria yang dunia katakan. Dan dia mendatangi saya, dia katakan seperti ini, putri yang manis Bapak Yahweh, dia katakan seperti itu. Apakah kamu mengenal aku? Dunia katakan bahwa aku ini Bunda Maria. Dunia sudah menyembah aku sebagai sesembahan yang lain, seperti idol. Mereka membuat altar dan doa mereka mempunyai doa Bunda Maria.
dan rosari. Pada saat saya melihat dia, wajahnya penuh dengan kesedihan. Air matanya mengalir, membasahi pipinya, sambil kepalanya tertunduk seperti ini dan sangat sedih sekali. Menangisi dunia ini, di mana dia katakan bahwa orang-orang yang menganut ajaran ini, Roman Katolik, menyembah dia. Yang seharusnya yang mereka sembah adalah anak Allah, putra tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Tetapi mereka mengagung-agungkan Bunda Maria. Dan mereka juga berdoa di dalam doa rosari yang tidak diajarkan di dalam firman Tuhan. Doa ini bukan berasal dari surga. Doa ini diajarkan oleh si pendusta itu sendiri yang memegang tongkat Illuminati, ajaran setanik. Karena itu, teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, stop, berhentilah berdoa dengan nama Maria, Bunda Maria, dan stop berdoa rosary. Ya, memegang tasbih seperti ini dan seperti mantra. Dan Roh Maria itu berkata kepada saya, hatiku sedih, beritakanlah isi hatiku ini kepada dunia saat engkau kembali ke dunia. Seharusnya yang mereka agungkan adalah putra tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, dan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami yang benar-benar berasal dari sorga, dan itu ada di dalam firman Tuhan. Sampaikanlah ini terkhusus buat penganut ajaran Roman Katolik. Berhentilah menyembah Maria, karena itu adalah sesembahan yang lain. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, penglihatan ini saya terima sudah begitu lama dan sudah saya saksikan beberapa waktu, tetapi tidak secara publik seperti yang saya lakukan pada hari ini. Dan beberapa hari yang lalu, Roh Bapak Yahweh menggesa saya untuk diingatkan saya kembali, sampaikanlah penglihatanmu ini, itu sangat penting di detik terakhir ini untuk menyingkapkan, terkhusus buat penganut agama Roman Katolik Vatikan itu sendiri. Karena hari-hari ini ajaran sesat ini sedang dibukakan satu persatu kesesatannya yang menyesatkan begitu ramai manusia. Dan penglihatan yang kedua yang saya mau sampaikan adalah saya terima pada 28 hari bulan 9 2023. Ketika pagi hari saya berada di dalam mezbah doa, ketika saya memuji menyembah Tuhan di dalam hadirat-Nya, roh saya dibawa untuk menghadap takhta Bapa Yahweh yang maha tinggi dan yang maha kudus itu. Ketika sesampainya saya di situ, roh saya diubahkan sepenuhnya oleh roh malaikat Riana, yang salah satunya malaikat surga diutus untuk bertugas di muka bumi di detik-detik terakhir ini. Dan di dalam
alam roh saya bertemu dengan teman-teman sepasukan malaikat surgawinya, yaitu malaikat Mikail, malaikat Gabriel, Uriel, bintang timur, malaikat Haniel, malaikat Rafael, malaikat lautan kaca, yaitu yang ada di dalam tubuh Pak Eman. Mereka bersusun rapi dan sedang menunggu diberikan baju zirah perlengkapan peperangan. Satu persatu diberikan, ada ketujuh malaikat semuanya. Masing-masing diberikan perlengkapan baju zirah peperangan dan juga masing-masing diberikan alat untuk peperangan. Ya, diberikan alat seperti pedang, ada yang diberi panah, itu untuk dipakai di dalam peperangan. Diberikan alat untuk berperang. Nah, pada waktu itu saya melihat ketika menghadap roh Bapak Yahweh di takhta kudusnya, dia berdiri dengan megahnya, dengan tongkat, sambil menyampaikan sesuatu kepada setiap pasukan bala tentara surga ini, di mana terdapat begitu berlaksa-laksa malaikat-malaikat surganya, pasukan berkuda yang sudah siap, rapi, tersusun semuanya. Pasukan-pasukan ini lengkap dengan pakaian baju zirah peperangan. Dan Bapak Yahweh duduk di takhtanya, malaikat Gabriel dan Mikail berdiri di sisinya, dan saya diperlihatkan roh mempelai khususnya, itu mempelai terelok, terpilih, Bunda Fe Hamdani, dengan kemilauan cahaya yang luar biasa. Dia membawa gulungan kitab, dan saya melihat gulungan kitab itu keluar daripada lidahnya, dan gulungan-gulungan kitab itu sudah dia sampaikan sambil memegang seperti ini dan sambil berbicara dengan Bapak Yahweh. Dan di sampingnya sosok tubuh Pangeran Ilahi Aditya Nugrahanto juga berdiri bersama-sama dengan dia di situ. Nah, ketika itu Bapak Yahweh menyampaikan kepada setiap para 7 malaikat ini, dia katakan peperangan super dahsyat akan terjadi. Karena itu kalian yang ditugaskan masing-masing di muka bumi ini bersiap sedia. Beritakan dan beritakanlah kepada dunia. Dia katakan, Riana, beritakanlah pertobatan, karena masih terlalu sedikit manusia bertobat. Karena itu beritakanlah pertobatan. Lalu setelah saya melihat selesainya pertemuan rapat di antara para malaikat surgawi pada waktu itu, saya diperlihatkan dimensi yang lain lagi, di mana saya melihat tubuh saya berubah menjadi tubuh yang berwarna emas, dan yang saya melihat ada pedang yang menusuk daripada kepala saya, menusuk sampai ke dalam loh hati saya dan sampai memisahkan jiwa dan roh dan sendi-sendi dan sumsum saya, seperti mana firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani 4 ayat 12. Dan ketika saya melihat penglihatan ini, saya melihat tubuh saya seperti tembus. Tulang ini tembus, tusuk begitu, ada cahaya-cahaya masuk begitu, tembus semua seluruh tubuh saya. Dan cahaya itu berwarna emas. Lalu Bapak Yahweh memberikan
memberitahu kepada saya tentang pedang. Dia memberikan kepada saya 4 jenis pedang, dia perlihatkan kepada saya. Ada pedang yang berwarna emas, ada pedang yang berwarna cahayanya berwarna kebiru-biruan, ada warna emas, ada warna kebiru-biruan, ada berwarna kemerah-merahan, dan juga ada berwarna kehijau-hijauan. Nah, saya tidak mengerti waktu saya diperlihatkan penglihatan ini, tapi Bapak Yahweh katakan, "Anakku, bukalah firmanku di dalam Ibrani 4 ayat 12. Di situ bicara tentang firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita." Anakku, beritahu kepada semua anak-anakku di muka bumi, terkhusus buat mempelai-mempelaiku yang sedang siap untuk hatinya rindu masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Beritakan kepada mereka semua para saksi-saksiku, nyatakan kepada mereka bahwa segera akan terjadi bila-bila waktu pertukaran tubuh supranatural. Dan sekarang ini tubuh mereka semua bercahaya-cahaya, sudah memiliki tubuh kemuliaan bercahaya. Dan satu saat nanti masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun adalah harus tubuh roh mereka ini benar-benar menjadi tubuh firman. Tubuh mereka menjadi tubuh firman. Haruslah menjadi pelaku-pelaku firmanku. Seperti mana apa yang sudah disampaikan oleh mempelai khususku yang terelok, Fai Hamdani, yaitu darah dan daging kalian harus menjadi satu dengan firmanku. Karena itu jadilah pelaku-pelaku firmanku, maka kalian segera akan diubahkan tubuh kemuliaan dan diubahkan menjadi tubuh firmanku. Beritakan ini kepada seluruh mempelai-mempelai khususku di muka bumi, para saksi-saksi surgaku dan para malaikat-malaikatku, kata Bapak Yahweh. Nah, kemudian seterusnya Bapak Yahweh mau saya sampaikan ini kepada kita semua, dan hari ini saya minta konfirmasi daripadanya. Dan Bapak Yahweh bicara kepada saya pada hari ini, dia katakan, beritahu kepada semua para saksi-saksi surga, para mempelai-mempelainya, haruslah kalian memiliki kepekaan roh yang tajam. Seperti di dalam Yesaya 11 ayat 2 dan yang ketiga, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Nah, hari ini Bapak Yahweh mau saya sampaikan kepada semua kita, yaitu tentang roh kepekaan tingkat tinggi. Harus rahasianya adalah takut akan Tuhan. Roh hikmat, pengertian dan nasihat, serta keperkasaan, dan roh pengenalan akan Dia, yaitu rahasianya memiliki hati yang takut akan Tuhan. Rahasia untuk memiliki kepekaan roh yang tajam. Karena Bapak Yahweh katakan kepada saya, beritahukan kepada seluruh saksi-saksi surga, beritahukan juga kepada seluruh
pasukan inti surga, pasukan 777, beritahukan kepada semua anak-anak Tuhan, di mana di detik-detik terakhir ini terdapat penyamaran demi